Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Klasis Kota Ambon, nomor 35 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angkarum, pelayanan sepekan ini. 1.1 Pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta Sami RM Hatu, Sarjana Teologi bersama Majelis Tugas Mingguan. 1. Penatua Hanapai Sengo. 2. Diaken Monalisa Kiriweno Pelamonia. 3. Penatua Ronaldo Kainama. Diaken Esther Kainama Apitulei. 3. Penatua Dorothea Baumas Dias. Diaken Jerni Laisatamu Rangkuratat. 1.2 Dalam kebaktian akan dilantik tim kalesang lingkungan pada setiap sektor pelayanan. 1.3 Jika seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan percakapan pastoralia telah dilakukan, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer akan melayani akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus bagi pasangan mempelai Yakub Jonathan Letemia dan Aprilia Ahayon pada Senin 12 September 2022. 1.4 Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas topangan doa bagi kontingen Jemaat GPM Ebenezer di ajang Klasis Kota Ambon Cup 2 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 2 September 2022. Berkat topangan doa dan gumul Bapak, Ibu, anak-anak warga jemaat, maka Jemaat GPM Ebenezer berhasil menampilkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan memperoleh hasil sebagai berikut. Juara 1 Lomba Paduan Suara Dewasa Campuran. Juara 1 Lomba Solo Anak kategori usia 10 sampai dengan 12 tahun. Juara 3 Lomba Foto Kreatif. Juara Harapan 2 Lomba Solo Anak kategori usia 7 sampai dengan 9 tahun. Peringkat ketiga dan keempat, pembicara terbaik pada debat bahasa Inggris kategori college. 2 Angkarum 2.1 Pengaturan tugas kolektan, paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan, Minggu 18 September 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer pukul 6:30 paduan suara Exodus tim Pelda Rala Lolin, kolektan ranting 9. Pukul 9 paduan suara Ebenezer Roman Square tim Pelda Rala Disa, kolektan ranting 11. Gereja Gloria pukul 7. Paduan suara Maranatha, tim Pelda, Kidabela, kolektan ranting 10. 3 Angkarum, informasi lain. 3.1 Majelis Jemaat GPM Ebenezer turut berduka cita bersama keluarga Lesnusa Mahulete Sektor 4 Unit 1 atas meninggalnya Ibu Rahel Lesnusa Mahulete. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. 3.2 Tim pelayanan ibadah Jemaat GPM Ebenezer akan melaksanakan audisi paduan suara anak Jemaat GPM Ebenezer dan audisi MC yang akan berlangsung pada hari ini Minggu 11 September 2022 pukul 17:30 atau jam 5:30 sore waktu Indonesia Timur, bertempat di gedung gereja Ebenezer. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui para pengasuh atau rekan-rekan tim Pelda di sektor masing-masing. 3.3 Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu
untuk memuji Tuhan dalam kebaktian minggu, bahwa pengisi pujian dalam kebaktian minggu selain paduan suara jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenakan. 3.4. Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat, di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon tumpangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan Rumah Pastoria 4. 3.5. Selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. 4 Takarum, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 4.2. Pelayanan firman dalam kebaktian saat ini, Pendeta Desi Tuasela Keliwulan. 4.3. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius pertama, Timotius pasal 1 ayat 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai ayat ke-20. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua, Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris, Penatua Beninitus Makasale. Jemaat diberkati Tuhan Yesus, mari kita menghadap Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8.
Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Selamat pagi dan shalom bagi jemaat sekalian. Jemaat, mari kita mulai ibadah di pagi ini. Kebaktian yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau menghibur kekal. Roh Kudus, Kau menghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau menghibur kekal. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita.
Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan melanjutkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Aku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu, kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat kau beri padaku, setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi sehingga aku pun puas lelah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab nanti kita membaca dari pertama Timotius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Dan pembacaan ini kita akan baca secara bersama-sama. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Sekali lagi kita akan baca secara bersama-sama. Kita baca mulai dari judulnya, Tugas Timotius. Ini diberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dibuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati merinya dan murni itu. Dalam karena itu, hendaklah mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya cara mereka berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan memampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada seorang tokoh Rom, dia bilang begini, setiap manusia pasti bergumul dengan dua hal, yaitu keinginan untuk memiliki sesuatu, dan pilihan yang kedua adalah keinginan untuk berada dan diakui oleh orang lain. Kalau di prinsip pertama dia bilang begini, kalau supaya kita hidup, maka kita harus memiliki sesuatu. Dalam budaya yang umum, mainstream, Bapak Ibu, tujuan utama seseorang adalah
memiliki sesuatu dan orang cenderung ingin memiliki lebih, dan lebih. Manusia biasanya tidak pernah punya rasa cukup dan puas. Hari ini dia punya istri, mungkin besok dia lihat pilihan lain yang lebih menggiurkan, dia ingin lagi punya istri kedua. Belum cukup istri kedua, lihat lagi pilihan lain yang lebih menggiurkan, lebih cantik, lebih wow. Dia bilang, saya tidak cukup juga dengan istri kedua, cari lagi istri ketiga. Atau kalau tidak sah atau tidak sah, sengsah, maka dia mungkin pilih istri kedua dengan wanita idaman lain. Begitulah manusia. Hari ini dia ingin punya istri, besok dia ingin punya anak, setelah anak dia ingin punya cucu, dia punya mobil, belum puas lagi. Begitulah. Seperti kalau dalam bahasa sederhana kita bilang bahwa kepemilikan terhadap sesuatu itu sesuatu yang addicted growing. Bahwa kita selalu terbius dan tergoda untuk memiliki lebih, dan lebih. Itu manusiawi. Memiliki tubuh yang cantik, pakaian yang kelihatan leks, rumah yang mewah, dan semua atribut yang lain kita merasa perlu dilekatkan pada kita. Bahwa hidup tanpa memiliki sesuatu, orang berkata tidak mungkin. Padahal mungkin saja. Kalau kita memiliki sesuatu itu juga bisa menimbulkan masalah. Tidak ada orang yang menjamin bahwa kalau dia memiliki segalanya lalu dia merasa damai hatinya. Belum tentu. Ada orang yang sudah punya sangat banyak uang. Tugasnya adalah mengumpulkan materi dan uang setiap hari. Tapi dia merasa bahwa uang itu ternyata tidak menjamin damai hatinya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Hal yang kedua, Bapak Ibu, berbeda dengan yang pertama. Dia bilang begini, kita perlu berada dan kita perlu diakui. Bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita lakukan, moral kita dan karakter kita menunjukkan siapa kita. Apa yang Bapak Ibu ucapkan dan saya ucapkan, apa yang kita lakukan, orang tahu siapa kita. Itu pilihan yang kedua. Jemaat perilaku menunjukkan bahwa seseorang itu ada. Dan kalau prinsip yang kedua ini kita berada itu sesuatu yang benar-benar nyata. Tapi kalau pilihan yang pertama dia bilang begini, kita punya segala sesuatu tapi seperti kita memakai topeng. Mas, kalau sekarang semua orang pakai masker, satu budaya baru di COVID ya. Semoga itu juga tidak membuat kita menyembunyikan identitas dan keberadaan asli kita. Hari ini tema khotbah kita, jemaat, dia bilang menasihati kita untuk memperjuangkan hal yang baik. Tapi hal yang baik itu harus diperjuangkan dengan hati nurani yang murni. Rasul Paulus, dia seorang mentor yang baik. Dan dia memberikan sebuah surat penggembalaan atau surat pastoralia kepada Timotius yang notabene itu adalah asistennya atau utusannya. Jadi Paulus dan Timotius seorang mentor dan seorang asisten, dan Paulus merasa bahwa dia tidak mungkin melakukan tugas mengasistensi atau mendampingi jemaat itu secara langsung. Dia bilang saya perlu memberikan asisten saya. Itu berarti Paulus merasa bahwa untuk membangun jemaat, untuk memperjuangkan sesuatu yang baik, itu bukan kerja single factor, bukan kerja saya sendiri atau siapa saya, bagaimana saya hebat untuk kerja itu. Tapi Paulus bilang begini, saya butuh orang lain. Saya butuh asisten, dan karena itu saya mengutus Timotius untuk melakukan tugas ini. Bapak Ibu, kadang-kadang untuk satu tugas tertentu kita merasa bahwa kita bisa melakukan semua hal sendiri.
Padahal itu bagian dari kita menipu diri kita sendiri. Orang selalu bilang begini, Bapak Ibu, otak kita ini diameternya itu sangat kecil dan sedikit. Bagaimana otak yang diameternya kecil itu bisa merangkul semua hal dalam kepala yang kecil ini. Satu kepala tidak cukup untuk memikirkan pelayanan. Kita butuh banyak kepala. Satu tangan tidak cukup untuk mengayung batra pelayanan itu sendiri. Kita butuh tangan yang lain. Atau satu kaki tidak bisa berjalan sendiri untuk mencapai tujuan pelayanan. Kita butuh banyak kaki dan banyak pijakan supaya perjalanan pelayanan itu dia baik. Itu artinya kita mau bilang begini, kita mau bilang sederhana begini, suatu pelayanan atau apapun itu yang mau kita lakukan dan berhasil, jangan pernah blocking ego. Jangan pernah membangun ego. Karena kalau kita merawat ego kita itu bertumbuh dan bertumbuh, yang tadi saya bahasakan dengan growing addicted, maka kita sementara memblocking diri kita untuk berjarak dengan orang lain dan kita bilang bahwa panggung itu milik saya sendiri. Padahal dalam pelayanan bukan untuk show off bahwa panggung itu milik saya. Dalam apapun yang kita lakukan kita bilang bahwa saya butuh bekerja bersama dengan orang lain. Paulus seorang rasul yang hebat tapi juga seorang pelayan yang handal. Paulus mengasistensi atau mendampingi jemaat Tuhan melalui peran Timotius. Dan surat pertama Timotius 1 ayat 18-20 itu sebenarnya berisi nasihat penggembalaan yang Paulus mau berikan kepada jemaat itu. Dan satu nasihat sederhana yang menurut saya itu sangat sederhana tapi sangat dalam. Dia bilang begini, perjuangkanlah hal yang baik. Dan hal yang baik itu harus dilakukan dengan hati nurani yang murni. Ide form yang tadi saya sebutkan pertama itu ada dalam teks ini. Bahwa kita semua, Bapak Ibu dan saya, punya tanggung jawab moral untuk selalu memperjuangkan dan mengupayakan. Yang baik itu ada Bapak Ibu, tapi dia perlu diperjuangkan dan dia perlu diupayakan. Yang baik itu ada, tapi kalau kita semua tidak memperjuangkannya, maka yang baik itu tidak akan tercapai. Kita punya niat baik di hati untuk buat sesuatu, tapi kalau hanya sebatas niat, maka yang baik itu tidak akan kita lihat hasilnya. Bapak Ibu dan saya punya niat baik untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk masa depan mereka, tapi tidak cukup hanya bermimpi bahwa anak saya kelak akan jadi seperti ini, akan menjadi kebanggaan saya. Tidak hanya mimpi. Anggun C. Sasmi bilang begini, kalau Bapak Ibu punya mimpi, kalau bermimpi, bangun di pagi hari, jangan melanjutkan tidur untuk menikmati mimpi yang indah itu. Tapi bangun pagi, cuci muka, dan wujudkan mimpi. Bapak Ibu dan saya punya banyak sekali mimpi, tapi sekali lagi mimpi bukan untuk dinikmati dalam tidur. Tapi mimpi itu harus kita bangun, bertindak, dan gapai mimpi itu. Tidak ada mimpi yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau mimpi itu kita raih bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memilih mana? Memiliki sesuatu atau justru kita memiliki karakter dan itu menunjukkan bahwa kita ada. Kita mau memilih memakai topeng, memanipulasi diri kita, atau kita hidup apa adanya, bukan hidup karena ada apanya. Rasul Paulus, dia berhadapan dengan kondisi jemaat pada saat itu, dan ada dua hal yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu. Yang pertama Bapak Ibu, pada saat itu jemaat mengalami transisi dari gereja rumah ke gereja yang melembaga. Ternyata Bapak Ibu dulu pada zaman Rasul Paulus, orang bangun gereja belum terlembaga seperti yang kita punya sekarang. Ya, orang punya gereja, orang punya institusi, orang punya unit-unit pelayanan, sektor pelayanan belum ada pada zaman itu. Tidak pernah terpikirkan. Jemaat pada saat itu
Bapak Ibu, jumlahnya sangat sedikit, mungkin sekitar 10-15 orang, dan mereka tinggal membangun pelayanan hanya di rumah-rumah. Karena itu pada zaman itu dikenal dengan gereja-gereja rumah. Bapak Ibu, gereja rumah sangat kecil, sedikit orang, tapi kehidupan imannya itu sangat luar biasa. Karena yang mereka lakukan setiap waktu adalah bersekutu, berdoa, memuji Tuhan, memperkuat iman dan belajar tentang ajaran-ajaran Rasul setiap hari. Aktivitas sederhana, kegiatan sederhana, tapi menurut saya itu bermakna untuk membantu pertumbuhan umat Tuhan yang ada di zaman itu. Paulus bilang begini, ada kondisi yang berbeda, bahwa orang-orang yang awalnya tinggal di gereja rumah, sekarang mereka beralih ke gereja yang disebut dengan institusi. Mereka bilang, oh gereja rumah itu sangat kecil dan tidak mungkin kami hidup dengan sedikit orang seperti ini. Kami butuh untuk membangun gereja yang besar, dan karena itu mereka sepakat, mari kita buat institusi gereja. Dan karena itu dari apa yang dirintis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu dan saya mengecap hasilnya sampai sekarang. Di mana-mana kita lihat ada banyak institusi gereja. Bapak Ibu, itu masalahnya. Yang kedua, ternyata jemaat pada saat itu yang beralih dari gereja rumah ke gereja institusi, mereka menghadapi bahwa ada ancaman ajaran yang berbeda. Ajaran yang berbeda dari siapa? Dari orang-orang yang ternyata tidak sepaham dengan Paulus. Ajaran-ajaran itu merupakan kelompok lawan daripada Paulus. Dan Paulus menugasi Timotius. Dia bilang begini, ada kondisi jemaat seperti ini dan mereka sangat riskan. Mereka tidak bisa dibiarkan bertumbuh sendiri. Mereka perlu didampingi supaya mereka tidak hilang arah dalam pertumbuhan dan pelayanan gereja pada saat itu. Dan karena itu Bapak Ibu, apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus? Dia bilang begini, yang pertama, bahwa kalau kita mau memiliki keberadaan diri kita, sekali lagi itu bukan karena apa yang kita miliki, tapi apa yang kita lakukan. Pekerjaan kita, karya kita akan berbicara tentang siapa kita. Karena itu dia bilang kepada jemaat, jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan yang baik. Bapak Ibu, orang bilang begini, kalau ketong mati, yang ketong bawa, sing bawa harta, sing bawa apapun. Tapi ketika ketong hidup sesudah kematian, yang kita tinggalkan hanya nama baik. Yang kita tinggalkan adalah kebaikan. Orang yang pernah bilang berapa banyak harta yang ketong kumpul setelah kematian. Orang tidak tanya berapa banyak gelar yang ketong dapat setelah ketong mati. Atau apapun itu. Tapi setelah mati yang ketong dapat adalah berapa banyak kebaikan demi kebaikan yang ketong tinggalkan. Dan karena itu orang bilang, selama masih bernafas, jangan pernah berhenti untuk menginvestasikan kebaikan. Selama kita masih bisa hidup, buatlah kebaikan. Karena ketika kita berbuat baik, pada waktunya kelak, orang akan mengakui kebaikan itu lambat atau cepat. Yang kedua, pelayan dan umat itu diajari untuk memperjuangkan yang baik. Sekali lagi bukan hanya baik-baik saja tidak cukup. Kalau ketong bikin baik itu hanya tidak cukup. Tapi Paulus bilang kalau bikin baik itu harus dilandasi dengan hati nurani yang murni. Berbuat baik saja tidak cukup, harus diimbangi dengan motivasi yang benar, dengan tujuan yang benar. Ada banyak orang mau bikin baik tapi motivasinya salah, tujuannya salah. Misalnya Bapak Ibu, marak di mana-mana kalau momen politik ya, orang selalu mengkampanyekan dan mempromosikan janji-janji, segudang janji. Dan dia bilang beta akan bikin ini sebagai bentuk dari platform beta membuktikan bahwa beta berkarya untuk kemaslahatan orang banyak. Tapi setelah itu orang bisa lupa janji. Kadang kita memulai kebaikan dengan niat yang salah, dengan tujuan yang salah. Paulus bilang perbuatan baik itu penting, tapi jauh lebih penting adalah tujuan dan motivasi berbuat baik itu. Kalau kita berbuat baik kepada orang tetapi tujuan dan motivasinya salah, maka kebaikan itu menjadi kebaikan yang palsu.
kebaikan yang tidak bernilai. Yang ketiga dia bilang perjuangan yang baik dapat dilakukan dengan kita saling menopang dan memberdayakan satu dengan yang lain. Membuat seseorang yang tidak berdaya menjadikan harapan baru. Paulus memberdayakan Timotius dan Timotius memberdayakan umat. Tapi dia bilang jangan lupa supaya umat itu juga mesti saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu pelayan dikuatkan oleh, dan ketika Bapak Ibu pelayan dikuatkan oleh Tuhan, mereka punya tugas menguatkan umat yang mereka ayomi. Dan umat tidak hanya berhenti menerima penguatan dari majelis jemaat. Umat itu juga mesti saling baku tongka satu dengan yang lain. Kadang-kadang katong hidup ini bukan baku tongka, tapi katong baku salah paham, baku balik belakang. Mengapa? Karena budaya orang Ambon sempurna mau lihat orang sukses. Orang Ambon harus merubah satu hal. Budaya menghargai orang dengan kesuksesannya, dengan kelebihannya. Apalagi kalau dia beta pun tetangga. Bapak Ibu hidup bertetangga itu bisa dua kemungkinan. Bisa dia jadi saudara yang paling dekat, tapi dia bisa jadi musuh beta yang paling dekat. Benar? Bapak Ibu merasakan katong hidup bertetangga begitu. Baku tetangga saja begitu, bukan hanya baku tetangga. Hidup dalam rumah begitu juga, adik kakak juga bisa baku iri satu dengan yang lain. Mengapa? Karena katong sedang belajar untuk melihat, membuka hati dan senang lihat orang lain sukses, atau juga ketika orang susah, mari beta topang dia. Ketika dia susah malah katong senang. Bahkan sebaliknya, ketika dia senang, katong sempurna mau mengakui itu. Malah cari dia pun salah, dia pun belang. Karena katong merasa bahwa kalau beta cari dia punya salah, beta puas. Padahal itu tidak menimbulkan damai sejahtera untuk kita. Bapak Ibu, jemaat kekasih Kristus, Yesus juga melakukan yang sama. Ketika Yesus melihat ada Maria yang menangis karena saudaranya Lazarus meninggal, Yesus ikut juga menangis. Ketika Yesus melihat ada orang yang kusta, dia tahu bahwa orang ini perlu ditolong, dan karena itu dia turun tangan menolong orang itu. Itulah Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah kita bisa mengikuti jejak Paulus dan juga mengikuti jejak Yesus? Mari kita belajar untuk membuka hati kita, untuk mengupayakan sesuatu yang baik. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, sesuatu yang baik harus dimulai dari hati dan keinginan kita. Hati dan keinginan kita itu menggerakkan kita untuk berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu sekali lagi harus dilakukan dengan sikap yang benar dan bertanggung jawab. Saya mau mengakhiri khotbah saya ini, tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu, ada beberapa cara kita supaya kita bisa memperjuangkan yang baik seperti yang dilakukan Paulus kepada Timotius. Yang pertama Paulus dan melalui Timotius dia bilang begini, kalau Bapak Ibu dan saya menjadi pelayan, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Jangan melayani, tadi bahasa Bapak Pendeta Wem bilang perbeta sebelum naik mimbar, tolong kasih nasihat partim kalesang, bikin tugas jang suam-suam kuku. Pada saat dilantik dan diakui di hadapan jemaat itu cukup, lalu habis itu suam-suam kuku. Kadang-kadang ketong antusias di awal, tapi berikut dalam perjalanan 1 tahun, 2 tahun, kesetiaan itu dia bisa menurun dengan sendirinya. Tadi Bapak Pendeta Titi tolong bilang partim kalesang sekali lagi jangan suam-suam kuku, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pelayanan itu harus dilakukan dengan iman kepada Sang Pengutus. Bapak Ibu dan saya bekerja bukan untuk diri kita, tapi kita bekerja untuk orang yang mengutus kita, Sang Pengutus itu. Kalau kita bekerja kepada Sang Pengutus itu, apa yang harus kita lakukan? Atribut apa yang harus kita pakai secara moralitas? Yang pertama kita harus beriman. Yang kedua, iman itu saja tidak cukup, iman itu harus ditambah levelnya dengan berkomitmen.
Berkomitmen itu tidak hanya cukup, yaitu berkomitmen harus juga levelnya dinaikkan dengan setia. Kita punya iman, punya komitmen dan setia, menurut saya itu sudah lengkap kalau kita mau menjadi pelayan-pelayan yang baik. Lalu yang berikut, pelayan yang baik harus melayani dengan hati, bukan hanya melayani dengan kepala. Banyak orang bilang, oh iya kalau mau jadi majelis jemaat mesti pintar bicara dulu. Mau jadi majelis jemaat, beta mesti sekolah tinggi dulu. Karena itu ketika orang dipilih jadi majelis jemaat, orang bilang begini, beta sem bisa bicara di muka orang banyak, beta sem pasti berdoa, beta sem pasti berkhotbah dan sebagainya. Padahal Tuhan bilang bukan ale mampu atau tidak, bukan ale pendidikan tinggi atau pendidikan rendah, tapi Tuhan bilang mau kasih. Sederhana saja. Tuhan tanya mampu atau tidak, tapi Tuhan tanya mau kasih. Karena itu kenapa katu menahan diri untuk bekerja bagi Dia, bagi mau memiliki sesuatu yang lebih atau mau berada. Saya mengakhiri khotbah ini dengan beberapa pesan sederhana. Yang pertama saya mau bilang begini, Bapak Ibu dan saya masih dalam suasana euforia perayaan HUT GPM yang ke-87. Usia 87 tahun bagi GPM itu tidak singkat ya, itu usia yang sangat panjang. Tapi kita mau bilang begini, memasuki usia 87 tahun, ada satu istilah yang kita mau perkenalkan kepada Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani dia bilang dengan Rosh Hashanah. Bapak Ibu, Rosh Hashanah itu artinya kita memasuki era yang baru. Bahwa GPM, Bapak Ibu dan saya yang adalah GPM, Beta GPM, Ale GPM, Bapak Ibu dan saya kita memasuki satu era yang baru yang disebut dengan Rosh Hashanah. Kita memasuki satu musim baru dari perjalanan gereja ini. Tapi jangan hanya berselebrasi untuk memasuki musim dan era yang baru itu. Tapi jadilah pribadi-pribadi yang baru, menjadi ciptaan-ciptaan yang dibaharui dalam Tuhan. Apa gunanya kita merayakan rutinitas hari ulang tahun gereja itu setiap waktu, setiap hari bertambah, tapi kita tidak pernah menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ciptakanlah kebangunan baru atas kehidupan spiritual Bapak Ibu dan saya. Yang kita tambah setiap hari bukan harta dan materi kita, tapi mari kita tambah iman kita. Mari kita tambah kualitas moral kita. Mari kita tambah hari demi hari, kebaikan demi kebaikan. Karena yang Tuhan hitung sekali lagi bukan harta dan apa yang kita miliki, tapi yang Tuhan hitung adalah kebaikan kita. Kebaikan itu perlu diperluas. Kebaikan itu perlu dibagi. Bapak Ibu kalau bilang beta baik, siapa yang menilai beta baik? Yang bisa menilai beta baik itu adalah orang lain, bukan beta bilang beta baik sendiri. Itu berarti beta puji beta diri sendiri. Kalau beta mulai memuji beta diri beta bahwa beta yang baik, maka bisa saja beta subjektif atas pujian itu. Tapi dikatakan di sini bahwa kebaikan itu tanpa kita bilang dan tanpa kita suruh, tanpa kita vonis, orang lain akan mengakui kebaikan kita. Lalu yang berikut, lakukanlah kebaikan itu dengan hati. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram.
sampai ke hati, sampai ke hati, akan tepiskan tirai hawa pada terlihat surya yang cemerlang. Jemaat, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang sejarah ini, marilah kita mengaku dan memperbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus selain darah Maria, yang dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan paduan suara Maranatha memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
kasih untuk pujiannya. Tuhan, syukur kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Ubahlah hatiku, jemalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Bait 3 oleh jemaat laki-laki. Persembahkan bagi nama-Mu. Bait 4 oleh jemaat perempuan. Pakailah diriku, berkati budiku untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Bait 5 oleh paduan suara Maranatha. Jasaku sangatlah besar dan mulia, kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Bait 6 oleh majelis jemaat. Kuatkan hatiku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu.
Jemaat dipersilakan berdiri. Oh Tuhan, terima persembahan umat-Mu, satu ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah, sucikanlah, dan layakanlah persembahan yang telah kami berikan ini di hadapan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya persilahkan sekali lagi paduan suara Maranatha memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Terima kasih untuk pujiannya. Jemaat Tuhan, kita masuk pada akta pelantikan tim Kalesang lingkungan Jemaat GPM Ebenezer. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon Jemaat Ebenezer, surat keputusan nomor 22/Kep/JEP/KKA D.14/09/2022 tentang pelantikan dan pengangkatan dan pelantikan tim Kalesang belajar kebersihan dan keamanan ketertiban pada sektor-sektor pelayanan sejemaat Ebenezer. Dalam tuntunan kuasa kasih Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Kepala Gereja, serta tuntunan Roh Kudus, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer menimbang 1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai majelis jemaat yang melaksanakan hasil keputusan persidangan jemaat ke-36, maka majelis jemaat memandang perlu untuk mengangkat tim Kalesang pada sektor-sektor pelayanan sejemaat Ebenezer. 2. Bahwa demi melegitimasi tim Kalesang ini dalam melaksanakan tugas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Keputusan persidangan ke-36 Jemaat GPM Ebenezer, 2. Rekomendasi nomor 7 tentang pembentukan tim-tim menurut kebutuhan jemaat. Memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat dan melantik tim Kalesang pada sektor-sektor pelayanan sejemaat GPM Ebenezer dengan komposisi personalnya sebagaimana terlampir dari bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, memberikan kewenangan kepada tim Kalesang untuk mengambil langkah yang dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, bersedia bekerja sama dengan semua pihak terkait demi mempermudah pelaksanaan tugas sebagai tim Kalesang serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Keempat, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya keputusan ini akan diubah bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 9 September 2022. Majelis Jemaat GPM Ebenezer, Sekretaris Penatua Benediktus Makasaleh, Ketua Pendeta Hotlih Koritelu, tanda tangan dan cap. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Majelis Jemaat GPM Ebenezer, 2. yang bersangkutan, 3. pertinggal. Komposisi dan personalia tim peduli Kalesang. Sektor 1. Ketua J. Selano, Sekretaris Nyonya Hasso Selisa. Seksi Pendidikan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban C. Pelamonia, E. Mustamu, N. Lopati, B. Siwabesi, A. Sahuleka, D. Baker, dan 7. W. Rejo. Sektor 2. Ketua Kalen Latul, Wakil Ketua M. Putirulan, Sekretaris Ibu S. Patinama, Seksi Pendidikan R. Parera, M. Huwae, J. Sanyakit. Seksi Kebersihan S. Huka, Ketua Ibu B. Huwae, anggota dan Ibu L. Hukom. Seksi Keamanan dan Ketertiban O. Watimena, Ketua, M. Luhulima, anggota, D. Kahena dan Y. Patinama. Sektor 3, Ketua S. Mangung, Wakil Ketua H. Samino, Sekretaris D. Parinusa. Seksi Pendidikan Nyonya Weli Pelou dan Victor Eman Ratu. Seksi Kebersihan Nyonya Ince Warlela, Hubert Tarimanik. Seksi Keamanan dan Ketertiban Riki Tupamahu dan Deni Volatvindu. Sektor 13, Ketua Yosi Latuputi, Wakil Ketua Christian Patiruhu. Sekretaris Alda Aiheri. Seksi Pendidikan Nyonya Lenda Kainama, Nyonya An Patiruhu, Nyonya Nona Eka Poselau. Seksi Kebersihan Yosi Kainama, Joyce Tampati, Angki Batlayar. Seksi Keamanan dan Ketertiban Celsius Yanyan, Miltan Tutupari, dan Ateng Batlayar. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 9 September 2022. Majelis Jemaat GPM Ebenezer, Sekretaris Penatua Benediktus Makasaleh, Ketua Pendeta Hotlih Yohanes Arnold Koritelu, tanda tangan dan cap. Demikian surat keputusan ini. Jemaat kini akan dilantik saudara-saudari terkasih sebagai tim Kalesang lingkungan sejemaat GPM Ebenezer
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan, dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban. Pertama, jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya. Pertama Petrus 2 ayat 9 mengatakannya, dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. Yang kedua, ingatlah akan firman Tuhan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk pada akta pengakuan. Baiklah sekarang, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudari mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saya silahkan saudara-saudara yang namanya tadi disebutkan untuk berdiri. Pertama-tama, apakah saudara-saudari percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudari dan menjadikan saudara-saudari selaku tim kalesang lingkungan sejemaat GPM Ebenezer? Kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas selaku tim kalesang lingkungan sejemaat GPM Ebenezer dengan jujur, tabah, dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus yang berada dalam ikatan oikomenes dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Keempat, apakah saudara-saudari berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudari pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu, saudara-saudara tim kalesang lingkungan sejemaat GPM Ebenezer? Berdasarkan pengakuan saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus yang diutus melayani di jemaat GPM Ebenezer, saya melantik saudara-saudari sebagai tim kalesang lingkungan sejemaat GPM Ebenezer dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas karya agung dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudari ini dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah Roh-Mu untuk memimpin mereka dalam gereja-Mu di Ebenezer ini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan itu ya Tuhan, kami mohon berkat yang berasal dari pihak Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan saudara-saudari dengan damai sejahteranya, supaya saudara-saudari jujur, setia, dan teguh berdiri, serta berpengharapan dalam tugas pelayanan-Mu, kini dan selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk bagi Bapak Ibu yang baru saja dilantik. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Di Minggu Kudus pemberian Tuhan,
kami melitanikan syukur dan merangkai doa kepadamu sebagai tanda pengakuan iman kami terhadap karya kebesaran dan penyertaan-Mu dalam perjalanan iman dan hidup kami. Engkau menjaga dan melindungi kami selama sepekan, dan seluruh perbuatan baik yang sudah kami kerjakan selama sepekan, biarlah menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Kami mohon pengampunan dari Tuhan, jika sebagai manusia biasa kami tergoda untuk melakukan pelanggaran dan menduka citakan hati Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami. Bantulah kami sebagai persekutuan jemaat Ebenezer untuk memasuki musim baru dan perjalanan baru bersama-sama dengan Tuhan di minggu ini. Hos Rasana, biarlah minggu baru ini memberikan kepada kami tanda bahwa kami tidak melangkah sendiri. Ada tangan kasih Tuhan yang menopang kami, ada kuasa Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, ada hikmat dan roh Tuhan yang selalu menguatkan langkah hidup dan perjalanan iman kami. Kami bawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan dengan ucapan kata yang terbuka. Kami bilang pada Tuhan, tapi juga dengan renungan batin kami. Biarlah kuasa-Mu memberkati dan menyertai kami dengan sejumlah pergumulan dan agenda kehidupan yang kami rancangkan bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah buah pikir kami, berkatilah buah kerja kami, berkatilah buah tenaga kami, supaya menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi diri kami, tapi juga berkat itu kami perluas dan teruskan kepada orang lain. Kami punya beban pergumulan masing-masing. Kami tidak mampu memikul beban itu, tapi kami minta Tuhan, berikanlah bahu-Mu untuk memikul beban kami, kuatkan hati dan hidup kami untuk menjalani hidup dengan berpengharapan kepada-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang memiliki beban dan persoalan hidup, Tuhan kuatkan. Yang kehilangan harapan dan pegangan, berikanlah asa yang baru kepada mereka. Bagi mereka yang bersyukur dan bersuka cita atas pertambahan 1 tahun usia, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga, tapi juga atas kesuksesan yang diraih, segala ungkapan syukur kami persembahkan pada Tuhan, supaya disempurnakan menjadi sebuah ungkapan syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat GPM Ebenezer, bagi ketua majelis jemaat, penghantar jemaat, semua perangkat pelayan majelis jemaat, dan semua umat Tuhan yang berada di bawah naungan pelayanan gereja-Mu ini, dalam tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Diberkatilah para pelayan Tuhan, supaya wibawa rasuli hikmat dan roh-Mu mengarifkan mereka bangun dan sehat di dalam Tuhan. Engkau hidupkan dalam pelayanan gereja ini. Ada beberapa agenda gerejawi yang perlu kami dukung dalam doa. Tim pembangunan gedung gereja Gloria, pembangunan pastori 4, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menghikmati mereka dan memberikan yang terbaik, supaya seluruh agenda mereka diberkati oleh Tuhan, dan pembangunan gedung gereja dan pastori ini boleh terjadi, diselesaikan dalam rahmat Tuhan, dan akta peresmian boleh dilakukan. Kami doakan bagi tim Kalesang Peduli Lingkungan Jemaat GPM Ebenezer, diberkatilah mereka supaya dedikasi mereka terhadap orang banyak dan terhadap lingkungan diberkati. Tuhan, kami mendoakan bagi gereja ini seanterunya, bagi GPM, bagi gereja di PGI, DGA maupun gereja seluruh dunia, diberkatilah agenda gerejawi-Mu supaya menjadi berkat untuk banyak orang. Kami berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara kami, bagi Indonesia, bagi Maluku, bagi kota Ambon. Biarlah diberkati semua unsur dan perangkat pemerintahan, mereka dilengkapi dengan kasih dan cinta Allah, supaya mereka memiliki kepekaan untuk memperlabakan kebaikan
dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya silakan jemaat berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi dan teruskan serta beritakan. Jemaat Tuhan, sekarang terimalah janji penyertaan dan pemberkatan yang berasal dari pihak Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai lamanya. Amin. Pada selesai, jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi dan teruskan serta nilai dalam Yesus diberi. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun